Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di waktu saat ini ketika saya merekam ini semua. Teman-teman, kita bertemu walaupun secara daring di kuliah teknologi pengelolaan penyakit yang semester ini masih online ya karena tahun ini juga yang semester sebelum ini kuliah ini juga ada. Jadi yang sebelumnya 1 tahun 1 kali, tahun ini setiap semester ada kuliah. Dan kedua-duanya online. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada materi tentang patogen atau penyebab penyakit. Jadi teman-teman mungkin masih ingat bahwa penyebab penyakit itu adalah organisme yang menyebabkan tanaman menjadi sakit, gitu ya. Itu ada beberapa jenis dan kita akan coba pelajari ini. Tidak hanya minggu ini tapi juga minggu depan karena materinya tidak sedikit, gitu ya. Nah untuk chapter ini minggu ini akan ada 2 chapter, chapter 1 jamur, chapter 2 nanti prokariot atau bakteri. Untuk video ini kita mulai dari chapter 1 jamur. Jadi saya ingat satu cerita ketika saya masih mahasiswa dulu, kita dapat berita gitu di satu koran bahwa kalau tidak salah di daerah Godean itu ada fenomena di mana ada gagal panen padi disebabkan oleh penyakit yang kemudian ditulis di koran itu sebagai penyakit kuning. Nama penyakit yang untuk kita semua asing ada di padi gitu ya. Kita paham bahwa mungkin karena jurnalisnya saja menulisnya mengikuti apa yang disampaikan oleh petani di sana sebagai penyakit kuning. Tapi kita yakin bukan itu penyakitnya dan kita sebagai mahasiswa pertanian saat itu, apalagi saat itu saya ada di jurusan hama dan penyakit tumbuhan, yang memang hari-hari bicara tentang penyakit tumbuhan dan hama, itu tertarik sekali. Jadi begitu itu diposting di Facebook, saat itu belum ada WhatsApp grup, di Facebook langsung semua orang merespon dan ayo kita sama-sama pergi ke sana. Jadi inilah sekelompok mahasiswa sok tahu yang kemudian pergi menuju Godean untuk mencari desa itu karena ada tertera di situ desanya untuk menemukan penyakit kuning yang dimaksud. Yang kita yakini betul adalah gejala ini pasti padinya jadi kuning. Tapi penyakitnya apa, bisa apapun. Ya, bisa apapun. Kita datangin dulu. Jadi kita janjian, kita ketemu di kampus dan kita pergi ke Godean, naik motor bareng-bareng. Sampai di desa itu, tanya sana, tanya sini, ketemulah kita dengan sawah yang dimaksud. Dan apa yang kita lihat di sana memang betul seperti apa yang digambarkan di koran. Jadi ada satu petak padi, satu petak sawah, yang tanaman padinya menguning secara total dan menyeluruh menguning. Kita yakin ketidaknormalan ini sangat amat mempengaruhi hasil, tapi juga yang kita lihat di sana ada sesuatu yang aneh, adalah yang kuning itu hanya satu petak. Betul-betul petak itu saja. Petak yang ada di sebelahnya yang hanya dipisahkan oleh pematang, yang besarnya 30 cm, 40 cm ya, itu hijau, sehat, sama sekali tidak ada yang kuning. Baik peta yang ada di sebelah kiri, yang ada di depan, di belakang ya, sebelah kanannya kebetulan jalan. Di situ kemudian harapan kita punah ya, pupus sudah harapan karena kita berharap yang kita temukan ini kalau nggak hama dan atau penyakit. Kalau nggak hama penyakit apa gitu ya, kita akan coba setidaknya ngobrol sama petaninya, bawa ke lab, nanti tanya sama senior di kampus atau dosen ini kira-kira kena apa, kemudian berusaha untuk kembali ke ke desa itu beritahu kalau ini tentang ini karena ini Pak gitu ya. Harapannya gitu, ceritanya harapannya gitu. Tapi melihat keadaan itu kemudian harapan itu hilang. Kenapa hilang? Ya, kenapa hilang? Kan sudah ketemu sawahnya kuning, benar-benar tidak normal ya, tidak sehat. Kenapa harapannya tetap hilang? Jadi ceritanya begini, penyakit tumbuhan itu kalau disebabkan oleh patogen yang biotik ya, baik itu jamur, bakteri, virus, nematoda itu kan menular ya.
itu bisa menular. Jika ini gangguannya disebabkan oleh hama, tentu juga itu bisa terjadi pada tanaman manapun gitu ya, karena hamanya terbang bisa kemanapun. Tapi kenapa yang kuning hanya peta ini saja gitu? Kenapa peta di depannya tuh hijau gitu loh? Padahal kan bersebelahan, tertular dong harusnya atau hamanya bisa lompat dong di sana, tidak ada barrier apapun. Berarti kita menyimpulkan penyebab tanaman padi ini kuning adalah faktor abiotik. Jadi bukan hama dan bukan penyakit ya. Singkat cerita, kita sempat sebelum ketemu sawah itu kita sempat bertemu dengan beberapa orang untuk tanya jalan. Maka kita kembali ke orang-orang itu yang kebetulan juga masyarakat sekitar dan juga petani. Kita coba ngobrol, Pak, kalau yang kuning seperti itu karena apa? Gitu ya. Jawabannya sederhana, peta itu penggarapnya lupa pupuk. Jadi penggarap sawah itu kan bisa banyak orang, satu penggarap kan bisa mengerjakan banyak sekali sawah ya. Jadi ada satu dua kasus di mana lupa ini udah dipupuk atau yang mana yang kemarin saya pupuk dan mana yang belum. Itu lupa, sehingga kemungkinan besar sawah itu sebetulnya hanya lupa dipupuk sehingga tanamannya betul-betul stres dan meninggal. Itulah yang membuat harapan kita kemudian pupus yang tadi sudah mempunyai program yang luar biasa udah hilang. Kenapa? Karena ternyata penyakitnya disebabkan oleh lupa dipupuk. Nah, di situ kita belajar bahwa ternyata penyebab tanaman sakit itu tidak selalu biotik. Jadi kalau teman-teman melihat tanaman yang tidak normal, oh ini tidak normal nih, sakit nih, itu tidak selalu biotik. Bisa saja itu disebabkan oleh ketidaksesuaian tanamannya dengan lingkungan tumbuh. Misal dia butuh nutrisi tapi tidak tersedia nutrisi, itu juga akan sakit. Butuh air, tidak ada air, terlalu panas, dan sebagainya. Jadi tidak selalu harus mulai dengan dugaan penyakit disebabkan oleh hal biotik ya, bisa saja disebabkan oleh hal-hal abiotik. Nah, di pertemuan kali ini yang kita bahas nanti adalah patogen-patogen biotik saja, tidak patogen abiotik. Karena kalau patogen abiotik itu lebih banyak kita beririsan dengan kuliah-kuliah budidaya. Ya, karena sebetulnya itu tentang kesesuaian tumbuh, ketersediaan nutrisi, dan cara budidaya yang baik. Kita akan bahas adalah yang dari living organism atau makhluk hidup, ya, jamur, bakteri, virus, nematoda. Kita mulai dari yang jamur. Ya, oke. Makhluk hidup itu terbagi dalam beberapa kingdom. Ya, kalau teman-teman belajar taksonomi, kingdom ini berubah-ubah. Taksonomi ini berubah-ubah. Ada 7 kingdom, ada 3 kingdom, macam-macam. Berubah-ubah. Kenapa? Karena pengetahuan manusia berubah-ubah ya, bertambah sehingga pemahamannya baru. Ternyata spesies yang sebelumnya disebut satu kingdom ternyata harus dibuat kingdom baru dan sebagainya dan sebagainya. Karena itu ini tidak untuk dihafal. Ini tidak untuk dihafal, yang teman-teman perlu pastikan adalah setiap kita mampu mencari tahu saat ini, tahun ini yang digunakan itu dalam taksonomi adalah taksonomi yang berapa kingdom. Dan organisme yang sedang kita kelola atau kita pelajari itu masuk dalam taksonomi mana. Jadi lebih penting untuk kita hari ini, di era sekarang, di era teman-teman punya keterbukaan informasi, dan bebas mengakses semua informasi, adalah lebih penting untuk teman-teman mampu mencari tahu informasi paling update dan paling valid tentang taksonomi. Karena itu saya nggak mau bahas terlalu banyak tentang taksonomi, apalagi minta teman-teman untuk hafal. Ya, kalau zaman saya kuliah dulu masih diminta hafal. Sekarang, no. Yang penting kita semua bisa update dan bisa dapat yang valid. Teman-teman, setidaknya ini yang saya peroleh detik ini. Kalau teman-teman punya yang lebih update, teman-teman harus pakai yang lebih update, bukan pakai yang saya punya ini. Nah, makhluk hidup itu pertama kali kita bagi saja untuk memudahkan kita belajar, itu berdasarkan selnya. Ada makhluk hidup itu yang disebut makhluk hidup seluler,
artinya tubuhnya terdiri dari sel. Nah, terdiri dari sel. Ada yang non seluler atau makhluk hidupnya organisme itu tidak terdiri atas sel. Yang tidak terdiri atas sel itu apa? Itu virus. Loh, Pak, virus itu makhluk hidup tah? Katanya virus itu bukan makhluk hidup gitu ya. Nah, itu tergantung pada definisi yang digunakan. Apa itu makhluk hidup definisinya? Nah, ada salah satu definisi yang cukup digunakan orang banyak tentang makhluk hidup adalah segala organisme yang memiliki material genetik, ya, material genetik dan bisa menurunkan material genetik itu ke keturunannya. Itu definisi makhluk hidup. Material genetik itu apa? DNA, RNA itu material genetik. Diturunkan ke keturunannya. Artinya kalau dia punya keturunan, dia bisa mewariskan genetiknya itu tadi ke keturunannya. Ya, contoh manusia. Manusia itu punya materi genetik ya, DNA. Ketika manusia punya anak, maka manusia ini mewariskan setengah sifatnya dari materi genetiknya itu ke anaknya. Berarti manusia mempunyai ciri sebagai makhluk hidup. Begitu juga hewan, begitu juga tumbuhan. Nah, virus juga begitu. Virus itu memiliki materi genetik. Ada yang DNA, ada yang RNA, dan bisa menurunkan materi genetik itu, menduplikasinya, kemudian menurunkan, mewariskan ke replikannya, ke organisme berikutnya, atau keturunannya. Nah, untuk itu maka virus juga masuk ke dalam kategori makhluk hidup dan akan kita pelajari. Nah, bagaimana dengan jamur? Saya sudah tandai jamur di situ. Jamur itu berarti kita cek dari sel, dari jenis selnya adalah makhluk hidup seluler, ya, yang bersifat eukariot, artinya inti selnya punya membran inti sel dengan jumlah sel ada yang satu tunggal dan ada yang multiseluler, dan dinding selnya terdiri atas kitin serta tidak memiliki klorofil. Nah, dengan ciri ini, maka jamur sudah bisa kita bedakan dengan makhluk hidup lain. Kalau teman-teman cari definisi jamur, artinya bisa macam-macam. Tapi apa yang kemudian membedakan jamur dengan yang lainnya, itu ada di tabel ini. Ya, dia seluler, eukariot, ada yang uni, ada yang multiseluler, dan dinding selnya memiliki kitin, serta dia tidak memiliki klorofil. Itulah jamur. Nah, apa yang harus dipelajari tentang jamur? Sebetulnya hal-hal yang ada di sekitar kita kok. Hal-hal yang selama ini kita temui kok. Kita hanya perlu memahami lebih dalam. Apa sih yang kita lihat selama ini? Ya, yang pertama struktur jamur. Teman-teman pernah lihat jamur di mana? Di tempe? Ya, itu jamur. Di roti yang sudah expired? Ya, itu jamur. Atau mungkin di kos-kosan ya, di pinggiran meja belajar atau di lemari, ya, itu tumbuh seperti tepung. Itu spora jamur. Oke. Teman-teman udah pernah lihat jamur. Di tanaman mungkin teman-teman pernah lihat ada cabai yang kemudian busuk, buah cabai yang busuk atau paten, itu juga jamur. Atau teman-teman pernah lihat stroberi yang masih di dalam kotak mika di supermarket tapi berjamur? Oke, itu jelas juga jamur. Teman-teman pernah lihat itu di mana aja? Nah, strukturnya dimulai dari spora. Ya, spora itu jatuh di permukaan, kemudian spora itu akan berkecambah membentuk yang disebut hifa. Hifa itu bentuknya seperti benang, ya, yang seperti benang atau seperti kapas, itulah hifa. Datangnya dari spora. Spora itu tumbuh menjadi hifa. Nah, hifa-hifa itu kemudian akan merilis enzim ke lingkungan sekitarnya untuk dia makan. Jadi bedanya sama manusia, kalau kita itu makanan masuk ke mulut dulu, baru dicerna dengan enzim ya. Kalau jamur itu dia keluarkan enzim dulu di sekitar tubuhnya, kemudian sekitarnya menjadi terdegradasi, menjadi bentuk senyawa baru yang bisa dia serap untuk dirinya. Nah, hifa tadi kalau ngumpul jadi satu, ya, yang seperti kapas, kalau satu itu seperti benang, kalau udah kumpul jadi satu seperti kapas, itu disebut miselium. Jadi kumpulan atau akumulasi dari hifa. Nah, miselium ini bisa bentuknya hanya seperti kumpulan miselium saja, kumpulan hifa saja seperti kapas, atau bisa membentuk struktur badan buah seperti jamur tiram. Teman-teman pernah lihat
bentuknya yang seperti telinga itu, atau jamur-jamur yang teman-teman lihat di alam yang bentuknya seperti payung dan sebagainya, itu sebetulnya hifa yang terakumulasi menjadi miselium yang kemudian membentuk satu bentuk khusus yang disebut badan buah. Itu disebut badan buah ya, bukan telinga jamur, tapi badan buah. Kenapa Pak nggak boleh disebut telinga? Kan bentuknya seperti telinga. Itu nggak salah. Tapi kalau teman-teman search di Google, telinga jamur itu nggak akan keluar apa-apa. Lain kalau teman-teman search dengan badan buah. Karena itu kita harus pakai istilah yang umum digunakan orang-orang sehingga kita lebih cepat menemukan referensinya di internet. Nah, badan buah itu berarti berisi miselium atau hifa. Nah, di ujung hifa, baik itu yang ada di dalam badan buah maupun hifa-hifa yang hanya kumpulan hifa seperti kapas itu, pada ujung-ujungnya itu akan membentuk spora baru. Spora baru kemudian mudah terbang, mudah terbawa air, hingga di tempat yang baru berkecambah jadi jamur lagi. Karena itu jamur itu mudah sekali menyebar kemana saja. Nah, hifa itu disebut sebagai struktur filamen panjang atau struktur seperti benang, boleh ya. Tapi hifa itu tidak hanya dimiliki oleh jamur. Beberapa organisme lain seperti Oomycete dan Actinobacterium itu juga membentuk hifa. Tapi kebanyakan hifa itu adalah dari jamur. Nah, teman-teman, di kebanyakan jamur hifa itu adalah pertumbuhan vegetatifnya. Artinya gini, kalau kita bisa tanam tanaman pakai stek ya, kita ambil batangnya kemudian kita tanam, nanti jadi tanaman baru, itu kan perbanyakan secara vegetatif. Hal serupa bisa terjadi juga pada jamur. Jadi kalau hifa-hifa tadi, yang seperti kapas tadi tercabut, kemudian pindah ke tempat lain, ya potongan hifa itu akan tumbuh menjadi jamur juga. Jadi hifa itu kalau dipotong, diletakkan di media baru, hifa itu akan memanjang lagi, membentuk miselium lagi gitu ya. Jadi itu bisa menjadi bentuk perbanyakan, dan justru kebanyakan jamur itu perbanyakannya menggunakan hifa juga. Kumpulan hifa disebut miselium sudah kita sebut tadi. Nah, yang perlu kita tahu sementara ini ya, sebenarnya banyak hal yang bisa kita pelajari tentang jamur, tapi untuk kuliah ini harus dibatasi karena kuliah kita hanya 2 SKS. Hifa itu setidaknya teman-teman tahu ada yang punya sekat dan ada yang tidak punya sekat. Nah, yang punya sekat atau disebut hifa atau septa ya. Septa atau sekat. Nah, yang tidak punya sekat disebut senositik dan yang punya sekat disebut septa. Ada 2 tipe. Kenapa harus tahu, Pak? Karena beberapa jamur nanti dikelompokkan, diidentifikasi itu juga berdasarkan ada atau tidaknya sekat atau septa. Nah, spora. Jadi perbanyakan jamur tidak hanya hifa, tapi juga spora. Justru spora ini bentuknya seperti tepung. Ya, teman-teman lihat yang bentuknya seperti tepung itu jamur, itu adalah spora jamur. Spora ini mudah terbang. Ya, Anda tiup itu terbang, menyebar ke banyak tempat. Jadi untuk persebaran, spora ini jauh lebih efektif. Jadi bisa menyebar ke banyak tempat. Untuk perbanyakan nanti hifa yang berperan. Ya, menjadi lebih banyak mengkolonisasi lebih banyak tempat ya, semakin tertutuplah misalnya tunggul pohon ya, pohonnya ditebang terus sisanya itu tumbuh hifa, tumbuh jamur. Nah, hifa itu yang akan secara cepat menyelimuti tanaman tersebut atau tunggul tersebut. Tapi kalau spora itu karakternya digunakan untuk menyebar biar lebih jauh. Nah, spora ini juga sebagai bentuk reproduksi dari jamur. Nah, spora itu sifatnya infeksius. Artinya apa? Spora ini kalau hinggap di satu permukaan tanaman, spora ini bisa menyebabkan tanaman sakit. Nah, itu artinya. Ini makanya sifatnya infeksius. Jadi, spora kalau hinggap ke permukaan tanaman berkecambah, keluar hifa, hifanya akan penetrasi ke jaringan tanaman, sehingga tanaman kemudian nanti berikutnya akan menjadi sakit. Jadi spora ini perlu kita hindari kalau bicara tentang penyakit tanaman karena sifatnya infeksius.
Hal yang sama juga terjadi justru ketika kita akan mengendalikan serangga, misalnya menggunakan jamur-jamur penyebab penyakit pada serangga. Maka yang perlu kita perhatikan adalah sporanya. Yang kita perlu perhatikan adalah bagaimana caranya spora-spora ini melekat di tubuh serangga. Karena spora itu bersifat infeksius. Nah, spora itu ada dua tipe, teman-teman. Ada spora seksual dan spora aseksual. Jadi jamur itu tidak hanya berkembang biak secara seksual atau kawin, tapi juga bisa berkembang biak secara aseksual. Nah, yang berkembang biak secara aseksual itu juga menghasilkan spora. Spora-spora aseksual kemudian juga disebut sebagai conidia, kalau banyak disebut conidium. Ada dua tipe conidia, kalau sekatnya cuma satu, jadi conidia punya sekat gitu, satu disebut mikroconidia. Kalau ada conidia sekatnya lebih dari dua disebut makroconidia. Nah, gitu aja. Yang lebih besar. Gitu ya. Berikutnya kita kenal dengan chlamydospor. Penting untuk tahu chlamydospor. Apalagi nih Pak, chlamydospor nih Pak. Teman-teman ingat tadi ada hifa yang punya sekat ya. Punya sekat. Hifa yang punya sekat itu suatu saat sekat-sekat itu bisa kemudian menebal dindingnya dan mengeras. Ya. Jadi sel-sel tadi menebal, lihat yang foto yang A ya. Itu kan sekat yang kemudian menebal, mengeras, jadi bundar. Itu disebut chlamydospor. Fungsinya apa? Chlamydospor ini sebagai bentuk istirahat dari jamur dan sekaligus bentuk tahan. Nah, jadi ketika jamur-jamur patogen tanaman itu tidak menemukan inangnya, ya, karena petaninya tahu atau Anda tahu bahwa di sini lagi banyak jamur patogennya, saya tidak mau tanam dulu, saya mau biarkan tanahnya kosong atau saya tanam tanaman lain, maka jamur-jamur ini kan tidak mendapatkan nutrisi karena inangnya tidak ada. Bisa mati kan. Agar dia tidak mati, agar dia tidak punah, atau dia ingin menjaga populasinya di lahan itu, dia membentuk chlamydospor. Ya, hifanya itu satu selnya, satu sekat antara sekat satu dan sekat lain itu menebal, kemudian menjadi bentuk tahan disebut chlamydospor, dan chlamydospor ini bisa bertahan puluhan tahun, bisa 10 tahun di dalam tanah, tidak mati. Kelak ketika ada signal bahwa ada inang yang ditanam di sana, chlamydospornya kemudian berkecambah dan mulai menginfeksi. Jadi hati-hati, beberapa jamur membentuk chlamydospor, tidak semua jamur. Nah, berikutnya yang perlu kita pelajari dari jamur adalah reproduksi jamur. Jadi jamur itu bereproduksi secara seksual dan aseksual. Seksual itu dan aseksual itu bedanya paling penting di karakter keturunannya atau individu berikutnya. Jadi kalau seksual itu artinya ada dua individu parent, orang tua gitu ya, induk, yang kemudian masing-masing punya kontribusi dalam menciptakan sifat baru dari keturunannya. Jadi keturunannya nanti bisa punya sifat baru, ya kan? Tapi kalau aseksual itu keturunannya, sifatnya sama dengan induknya. Sama persis. Ini penting di beberapa hal seperti ketahanan jamur terhadap fungisida. Jadi kalau Anda spray jamur dengan fungisida A, kemudian jamurnya mati. Kelak kalau jamur ini berkembang biak dengan seksual, dia kan awalnya sebagai induk dia punya sifat yang sangat rentan terhadap fungisida tadi ya. Jadi kalau disemprot mati. Nah, dia kemudian berkembang biak secara seksual. Sehingga dia punya beberapa generasi ya, beberapa generasi baru dengan sifat-sifat baru. Dan Anda tahu dia membentuk spora dalam jumlah banyak ya. Maka ada banyak sekali sifat baru. Salah satu sifat baru itu bisa saja tahan terhadap fungisida ini. Nah, jadi kalau Anda spray terus, akhirnya muncullah satu individu jamur yang punya sifat baru sekarang, tahan terhadap fungisida. Nah, setelah Anda spray, udah nggak akan pengaruh.
Jamur itu tetap tumbuh dan tetap menyebabkan tanaman sakit. Nah, ini perlu kita waspadai. Ya, kalau kita tahu bahwa jamur membentuk reproduksi seksual di alam, maka jangan terlalu banyak disemprot dengan fungisida. Lain jika beberapa jamur itu untuk bereproduksi secara seksual butuh keadaan-keadaan khusus. Ya, dia butuh inang khusus. Ya, nggak bisa diinang-inang biasanya. Dia harus ketemu tanaman tertentu dan harus di keadaan iklim tertentu. Dia baru berkembang biak secara seksual. Nah, itu kita diuntungkan karena kenapa? Karena yang banyak di situ, yang diproduksi di situ hanyalah individu-individu baru yang karakternya sama dengan induk-induknya. Maka tidak akan banyak terjadi perubahan sifat pada patogen yang ada di alam. Maka lebih aman ya, manajemen risiko ketahanan jamur terhadap fungisidanya lebih kecil gitu, risikonya. Itu yang perlu kita ketahui. Kenapa saya harus tahu kok seksual dan aseksual? Karena dua hal itu. Yang berikutnya adalah karena jamur itu secara taksonomi diklasifikasikan berdasarkan reproduksi seksual. Ini contoh asexual reproduction dari jamur. Ada dia membentuk artospora, itu sebenarnya hifa yang kemudian terpenggal-penggal begitu. Ada chlamydospor tadi kita udah belajar. Ada spora sporangium, ya. Ada sporangiofor. Sporangiofor ini adalah spora aseksual yang dibentuk di dalam sporangium. Ya, bentuknya seperti itu. Ada conidia. Conidia itu spora seksual juga yang dibentuk di conidia. Ada conidiafor yang ada conidia, itu nama sporanya conidia yang dibentuk dalam conidiafor, gitu ya. Nah, seperti saya bilang tadi, yang kedua kenapa kita penting untuk tahu jamur itu berkembang biak seksual dan aseksual adalah karena kita mengklasifikasikan jamur itu berdasarkan reproduksi. Nanti kita akan coba lihat ya. Ini adalah klasifikasi jamur. Ingat, saya tadi udah tekankan di awal bahwa klasifikasi berubah terus. Apa yang teman-teman baca, kalau teman-teman baca dari buku-buku lama mungkin beda dengan apa yang saya sampaikan di sini. Karena memang ini berubah terus. Dan apa yang saya sampaikan hari ini, tahun ini, mungkin akan berubah tahun depan. Karena berubah-ubah terus. Jadi yang penting teman-teman mampu update. Ya, setidaknya ini update yang saya peroleh. Bagaimana caranya jamur diklasifikasikan? Simple. Pertama, jika teman-teman bertemu spora jamur, teman-teman cek sporanya itu punya flagel atau enggak. Flagel itu buluh cambuk ya. Teman-teman mungkin pernah dengar buluh cambuk, istilah buluh cambuk ya. Jadi ketika spora itu punya seperti ekor yang bersifat yang bergerak-gerak yang membantunya berenang. Jadi dia bisa berenang, bisa bergerak secara aktif. Kalau sporanya punya flagel, berarti jamur ini masuk sebagai kelas Chytridiomycota. Ya. Kalau tidak, oke, kita lanjut cek berikutnya. Jika sporanya tidak punya flagel, yang perlu kita cek berikutnya adalah hifanya. Jika hifanya senositik atau tidak punya sekat, berarti dia masuk sebagai zygomycota. Simpel ya, simpel. Ada spora punya flagel, Chytridiomycota. Nggak punya flagel, cek hifanya. Punya sekat atau nggak punya sekat? Nggak punya sekat, berarti zygomycota. Oh, yang ini punya sekat, Pak. Kita lanjut. Nah, kalau dia punya sekat, yang kemudian kita periksa adalah perkembangbiakannya atau reproduksinya. Ya, reproduksinya. Jika kita jadi gini teman-teman, tidak semua jamur itu sudah diketahui reproduksinya secara seksual. Jadi hampir semua itu sudah diketahui bagaimana reproduksi aseksualnya. Tapi beberapa belum diketahui reproduksi seksual. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya bilang, jamurnya butuh kondisi tertentu untuk bisa melakukan reproduksi seksual. Nah, kalau kondisi itu tidak kita ketahui apa, maka kita nggak pernah tahu jamur itu bereproduksi secara seksual atau tidak. Nah, saya lewati slide ini karena enaknya kita langsung ke sini.
Kalau kita tahu reproduksi seksualnya, ya, itu ada 2 tipe. Kalau dia bereproduksi seksual, ini ya, kita tahu reproduksi seksualnya, kita lihat sporanya dibentuk di mana, spora seksualnya. Jika dibentuk di askus, nih ya, askus itu seperti kantong, di dalamnya ada ascospora, itu nama sporanya. Berarti dia masuk dalam kelas Ascomycota. Ascus, Ascospora, Ascomycota. Namanya mirip, biar gampang orang ingat. Tapi kalau kemudian spora seksualnya dibentuk di dalam dibentuk pada basidium, ya, disebut sporanya basidiospor. Berarti dia masuk dalam kelas Basidiomycota. Oke, jadi saya cek dari awal ya. Ketemu spora. Ada flagelnya, ada. Chytridiomycota. Nggak ada flagelnya. Cek hifanya. Tidak ada hifa, tidak ada skat, zigomycota. Ada skat. Cek perkembangbiakan seksual. Oh, dia berkembang biak dengan membentuk spora pada basidium, berarti Basidiomycota. Oh, enggak, dia membentuk spora di dalam askus, Ascomycota. Oh, ini saya tidak tahu, tidak diketahui seksualnya seperti apa. Berarti masuk ke tidak diketahui. Kalau tidak diketahui, kita punya satu tempat disebut Deuteromycota. Jadi para taksonom jamur itu, ketika dia tidak tahu jamur ini seksualnya bagaimana, kan dia tidak bisa mengidentifikasi lebih lanjut tuh. Maka dibuatlah satu kelas untuk jamur-jamur yang kita belum tahu, disebut Deuteromycota. Ya, kalau ada jamur punya hifat bersekat, tapi belum tahu nih seksualnya basidium atau pakai askus, ya udahlah masukkan ke satu kelas belakang, seperti kelas untuk meletakkan barang-barang yang kita belum kenali, itu disebut sebagai Deuteromycota, nama kelasnya. Nah, dan kelas ini juga dinamai sebagai imperfect fungi atau jamur yang tidak sempurna. Apa yang tidak sempurna? Yang tidak sempurna adalah pengetahuan kita tentang jamur-jamur yang ada di dalamnya. Ya, itu disebut Deuteromycota. Nah, belakangan jika kemudian jamur-jamur itu hidup harus ada akar, ya, harus selalu ada akar, kemudian disebut sebagai Glomeromycota. Biar ada klasifikasi berikutnya aja gitu ya. Ya enggak itu dong, alasannya sebenarnya ada lagi. Jadi ketika jamur-jamur yang tidak diketahui perkembangbiakan seksualnya tadi, kalau dia bisa hidup tanpa akar disebut Deuteromycota, tapi kalau dia nggak bisa hidup tanpa akar, masuk ke Glomeromycota. Jadi seperti itu taksonomi dari jamur. Ya, ini Glomeromycota. Di beberapa bacaan yang lama ini belum ada kelas ini, tapi saya udah temukan ini. Semoga bisa jadi update untuk teman-teman bahwa jamur-jamur ini adalah jamur yang berasosiasi dengan akar. Ini contoh patogen-patogen dari beberapa kelas itu. Satu penyakit kutil pada kentang disebabkan oleh Syncytrium endobioticum. Ya, ini menyebabkan penyakit kutil pada kentang. Zygomycota, tadi ingat ya, Zygomycota itu yang tidak punya flagel. Kalau ini tadi punya flagel, ini tidak punya flagel, tapi juga hifanya tidak bersekat. Ini contohnya beberapa jamur yang tumbuh di roti-roti yang udah basi. Ya, beberapa ada di buah dan juga termasuk jamur yang digunakan untuk tempe. Ascomycota, beberapa menyerang di ini foto-fotonya Sclerotiana menyerang di sunflower. Dan beberapa contoh lain ada. Fusarium. Nah, sebenarnya Fusarium ini dulu kita belum ketahui bentuk seksualnya apa. Jadi dimasukkan dalam Deuteromycota namanya Fusarium. Belakangan kemudian kita tahu bentuk seksualnya ternyata membentuk ascus, maka dia dipindah ke Ascomycota.
Tapi kalau teman-teman menyebut dia Deuteromycota juga masih boleh. Basidiomycota, beberapa contohnya penyebab gosong bengkak di jagung, karat di beberapa tanaman serealia, dan termasuk jamur tiram yang teman-teman suka makan itu masuk dalam Basidiomycota. Oh, berarti dia membentuk basidiospor pada basidium. Gitu ya. Nah, berikutnya ada 2 tipe jamur sebagai patogen. Tipe 1 disebut biotropik patogen. Itu nanti sebetulnya di sini ada penjelasannya. Tapi saya cerita aja. Biotropik patogen itu adalah jamur yang memanfaatkan nutrisi dari tanaman, menyebabkan tanaman sakit, tapi tidak membunuh tanamannya. Jadi patogen biotrop memperoleh makanan dari inang hidup. Kalau nekrotop patogen itu jamur itu bertahan hidup dengan membunuh jaringan tanaman untuk memperoleh nutrisi. Jadi tanamannya mati. Tanamannya mati. Kalau biotropik patogen tanamannya nggak mati, jaringannya tidak mati. Nah, nekrotop patogen atau biotropik patogen mana yang lebih parah? Ya, kalau di sini teman-teman jelas nekrotop ya. Nekrotrop itu jelas lebih parah karena dia sendiri harus menyebabkan tanaman mati. Ya. Tapi ada jauh lebih bahaya lagi. Ini yang lebih parah nekrotop ya. Kalau yang lebih bahaya lagi disebut hemibiotrop. Hemibiotrop itu dia bisa bertindak kedua-duanya. Bisa biotrop, bisa nekrotop. Contohnya adalah patogen-patogen yang terbawa benih. Terbawa benih. Bukan menginfeksi benih. Bukan menyebabkan sakit pada benih, tapi terbawa benih. Jadi dia ada di benih, ya, dia ada di biji sebagai biotrop, ya, dia makan secukupnya dan tidak membuat bijinya mati, jaringannya mati. Kenapa? Karena ketika nanti biji itu berkecambah dan jadi tanaman bibit aja ya, masih kecil aja, barulah dia muncul aslinya bahwa dia adalah seorang nekrotop. Ya. Kemudian dia menyebabkan tanaman-tanaman kecil itu mati. Jadi ini lebih bahaya. Karena apa? Karena kita nggak nampak nih, kita nggak tahu di dalam benih dia biotrop tidak menyebabkan kematian, tapi begitu tanamannya berkecambah, dia berubah jadi nekrotrop dan menyebabkan kematian pada tanaman. Bahaya karena kita nggak tahu. Kita tahu tanaman kita mati aja. Gitu ya. Oke, teman-teman, ini kita harus next ke video berikutnya. Teman-teman silakan break sebelum masuk ke video berikutnya. Terima kasih.